Baik, sebelum saya ucapkan Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Nikita Yunustiawati, NIM 2111011011, Prodi Pendidikan Agama Hindu, jurusan Dharma Acarya, kelas PAH A semester 1. Baik, di sini saya membahas tentang Weda. Sebelum itu, apakah ada yang tahu apa itu Weda? Ya, Weda berasal dari kata Wid yang berarti belajar mengetahui. Jika diartikan secara umum, Weda adalah kitab suci untuk mempelajari segala sesuatu dari yang biasa hingga yang muskil. Baik, Weda di sini dibagi menjadi dua, yaitu Weda Sruti dan Weda Smrti. Weda Sruti adalah kitab suci yang bersumberkan wahyu Tuhan atau Brahman yang didengarkan secara langsung oleh para saptarsi. Sedangkan Weda Smrti adalah Weda yang disusun kembali berdasarkan ingatan. Berdasarkan jenis dan isinya, Weda Sruti dibagi menjadi 3 bagian, yaitu mantra, kitab Brahmana, dan Upanishad. Baik, di sini saya akan menjelaskan satu persatu jenis dan isi dari Weda Sruti, yaitu dari kitab mantra. Kitab mantra terdiri atas 4 himpunan samhita yang disebut Catur Weda Samhita, dan yang berisi Rigveda Samhita, Samaveda Samhita, Yajurveda Samhita, Atharva Veda Samhita. Baik, dalam Rigveda terdiri dari 10.552 mantra yang isinya terbagi atas 10 mandala yang termuat dalam kumpulan mantra-mantra dan ajaran umum dalam bentuk pemujaan kepada Tuhan. Pembeta yang melantunkan mantra-mantra dalam kitab Rigveda disebut Hotri. Yang kedua, Samaveda terdiri dari 1875 mantra. Himpunan Samhita ini memuat lagu-lagu pujaan yang dinyanyikan pada saat upacara. Pendeta yang melantunkan mantra dalam kitab Samaveda disebut Udgatra. Yang ketiga, Yajurveda Samhita terdiri dari 1975 mantra yang memuat ajaran umum tentang pokok-pokok atau hakikat pelaksanaan yatnya. Pendeta yang melantunkan mantra-mantra dan dalam yatnya Yajurveda Samhita disebut Advaryu. Yang terakhir, Atharva Veda terdiri dari 5.987 mantra yang berbentuk prosa. Atharva Veda Samhita memuat tuntunan hidup sehari-hari yang berhubungan dengan kehidupan duniawi. Pendeta yang melantunkannya disebut dengan Gopata Brahmana. Baik, kitab yang kedua yaitu kitab Brahmana atau Karmakanda. Kitab Brahmana atau Karmakanda adalah kitab yang memuat ajaran tentang kewajiban hidup beragama, yang dimana tiap-tiap mantra harus mempunyai Brahmananya masing-masing. Kitab yang ketiga yaitu Upanishad Arenaka, yang isinya adalah himpunan mantra-mantra yang membahas berbagai segi tentang filsafat ketuhanan, dan dimana Upanishad ini harus memiliki mantra yang mempunyai Upanishad. Baik, kita lanjut ke bagian 2 Weda, yaitu Weda Smrti. Weda Smrti di sini dibagi menjadi 2, yaitu Wedanga dan Upaweda. Wedanga juga sering disebut dengan Sadanga. Wedanga terdiri dari 6 bidang Weda, yaitu Siksa, Vyakarana, Canda, Nirukta, Jyotisa, dan Kalpa. Di sini siksa atau ponetika isinya memuat petunjuk-petunjuk tentang cara yang tepat dalam mengucapkan mantra serta tinggi rendah tekanan suara. Vyakarana atau tata bahasa merupakan suplemen batang tubuh untuk Weda dan dianggap sangat penting serta menentukan karena untuk mengerti dan menghayati Weda Sruti tidak mungkin tanpa bantuan pengertian dan bahasa yang benar. Canda adalah cabang Weda yang khusus membahas aspek ikatan bahasa yang disebut lagu. Nirukta ini memuat berbagai penafsiran otentik mengenai kata-kata yang terdapat dalam Weda. Jyotisa merupakan pelengkap Weda yang isinya memuat pokok-pokok ajaran astronomi yang diperlukan untuk pedoman dalam melakukan yatnya, yang isinya adalah membahas tata surya, bulan, dan badan angkasa lainnya yang dianggap mempunyai pengaruh di dalam pelaksanaan yatnya. Yang terakhir yaitu Kalpa, yang merupakan kelompok Wedanga atau Sadanga yang terbesar dan terpenting. Menurut jenisnya dan isinya, Kalpa terbagi atas beberapa bidang, yaitu bidang Srauta, bidang Griya, bidang Dharma, dan bidang Sulwa. Yang kedua yaitu bagian Upaweda.
Upaweda terdiri dari Itihasa, Purana, Arthasastra, Ayurveda, Gandharwa Weda, Kama Sastra, dan Agama. Yang dimana Itihasa merupakan jenis epos yang terdiri dari dua macam, yaitu Ramayana dan Mahabharata. Dan Purana merupakan kumpulan cerita-cerita kuno yang menyangkut penciptaan dunia dan silsilah para raja yang memerintah di dunia. Yang ketiga, Arthasastra adalah jenis ilmu pengetahuan negara, isinya merupakan pokok-pokok pikiran ilmu politik. Ayurveda adalah kitab yang menyangkut bidang kesehatan jasmani dan rohani dengan berbagai sistem sifatnya. Yang terakhir, Gandharwa Weda adalah kitab yang membahas berbagai aspek cabang ilmu kesenian. Dari uraian di atas, maka jelaslah bahwa kelompok Weda Smrti meliputi banyak buku dan kodifikasinya menurut jenis bidang-bidang tertentu. Ditambah lagi kitab-kitab agama, misalnya Saiwa Agama, Vaishnava Agama, dan Sakta Agama, dan kitab-kitab Daesana yaitu Nyaya, Vaisesika, Samkhya, Yoga, Mimamsa, dan Vedanta. Kedua terakhir ini termasuk golongan sifat yang mengakui otoritas kitab Weda yang mendasarkan ajaran pada Upanishad. Dengan uraian ini kiranya dapat diperkirakan betapa luas Weda itu, mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Di dalam ajaran Weda yang perlu adalah disiplin ilmu, karena setiap ilmu akan menunjuk pada satu aspek dengan sumber-sumber yang pasti pula. Hal ini perlu diperhatikan dan dihayati untuk dapat mengenal isi Weda secara sempurna. Baik, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata atau salah pengucapan dalam materi yang saya sampaikan, saya mohon maaf. Kepada Tuhan Yang Maha Esa saya mohon ampun. Saya tutup dengan mengucapkan Paramasanti. Om Santi 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 Om.